Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada sedikit kenaikan, teman-teman, 2,95% data dari CoinMarketCap. Dan untuk perdagangan dalam 24 jam terakhir naik juga ya 4,61%, teman-teman. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pantau dulu untuk harga Bitcoin hari ini di 30.311 ya, data dari exchange OKX, teman-teman. Salah satu exchange terbaik yang ada di dunia ya, dan di sini banyak sekali event airdrop. Kemudian buat teman-teman semua yang ingin melakukan sharok di harga per awal ya, awal listing biasanya murah-murah sekali, teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa masuk di exchange OKX ya dengan memasukkan USDT. Kemudian nanti ketika ada yang listing ya, teman-teman langsung bisa sharok ya, seperti itu ya. Karena token-token atau koin-koin yang listing di OKX ini sangat-sangat bagus ya, teman-teman, karena sudah dilakukan penyaringan yang ketat ya, teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu trik untuk dapetin cuan di OKX. Kemudian juga di sini ada trade future ya. Kalian bisa memanfaatkan trading future, dan di sini ada copy trade juga, teman-teman. Dimana untuk copy trade ini ada banyak sekali master atau suhu-suhu yang sudah terbukti bisa mendapatkan cuan ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa manfaatkan mereka ya di sini dengan cara memilih para master trader ini yang bagus ya, teman-teman ya. Jadi ketika kalian memasukkan dana dan misalkan mengcopy trade live is good ini, kalian akan dapat profit ketika dia melakukan open posisi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi di sini juga tidak ada jaminan 100%, tetapi ya bisa mendapatkan profit, teman-teman, seperti itu ya. Oke, kemudian kalian bisa lihat-lihat di sini ada PNL, copy trade PNL ya. Ini adalah data-data dari para master trader ya, suhu-suhu trader ya, teman-teman. Oke, jadi link ada di deskripsi untuk dapetin link OKX ya, agar berkesempatan dapetin bonus ketika pendaftaran, teman-teman. Kemudian di sini mengenai Shiba, kita lihat dulu untuk dompet beta Shibarium melampaui 5 juta, melonjak 86%, teman-teman. Jadi jumlah total dompet di testnet Shibarium adalah 3,1 juta pada 13 April yang sekarang berada di atas 5 juta. Shibarium solusi lapisan 2 untuk ekosistem mencatat lonjakan tingkat adopsi yang mengesankan seperti yang diamati dalam metrik testnetnya. Papinet khususnya jumlah total dompet di Papinet telah meningkat sebesar 86% hanya dalam 2 hari, melebihi 5 juta ya, teman-teman. Ingatlah bahwa Papiscan, penjelajah berdedikasi untuk Papinet, mengalami downtime pada 12 April menyusul tweet dari Satoshi Kusama, pemimpin proyek Shiba, di mana dia mengisyaratkan pekerjaan pengembangan yang sedang berlangsung. Jadi setelah 14 jam penjelajah bangkit kembali dengan jumlah dompet di Papinet mencapai 3,1 juta ya, seperti diungkapkan oleh The Crypto Basic pada 13 April. Selain itu jumlah transaksi mencapai 2,95 juta ya, sedangkan total blok adalah 340.700. Total dompet di testnet sekarang duduk di 5,8 juta, menandai peningkatan 86% yang mengesankan hanya dalam 2 hari. Papinet telah menyambut 2,7 juta dompet dalam 2 hari ya, teman-teman. Selain itu, jumlah transaksi meningkat 9,5% menjadi total 3,2 juta transaksi ya. Total blok juga melonjak menjadi 374.000 di sini ya, teman-teman ya. Jika kecepatan Papinet saat ini tetap dipertahankan, komunitas Shiba dapat menyaksikan lonjakan hingga 6 juta dompet sebelum akhir minggu ya, teman-teman. Namun di tengah tren bullish, perlu disebutkan bahwa data menunjukkan jaringan ini sedang menjalani proses pengindeksan dan beberapa penghitungan mungkin tidak akurat, teman-teman. Jadi Papinet diperkenalkan bulan lalu untuk memungkinkan peserta menguji potensi Shibarium dan mengidentifikasi masalah apapun yang harus ditangani. Sebelum peluncuran mainnet, pengujian sejauh ini tetap pada jalurnya dengan prestasi mengesankan yang dicapai oleh jaringan pengujian dalam 3 hal tingkat adopsi, teman-teman ya. Kemudian di sini untuk tambahan selanjutnya mengenai Shibburn, lonjakan kurang lebih 30.000% akankah menyentuh 2 miliar ya pada minggu depan, teman-teman. Jadi Shiba Inu telah mendapatkan tempatnya, teman-teman, sebagai koin meme terkemuka. Koin meme juga masuk dalam daftar 20 kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar ya. Jadi tim Shiba cukup konsisten dalam hal pengembangan, terbukti dari berbagai inisiatif dari tim koin meme, termasuk inisiatif bakar Shiba Inu, teman-teman. Jadi tingkat pembakaran telah mendapatkan reputasi yang cukup baik karena sifatnya yang tidak konsisten. Jadi tingkat pembakaran meroket pada beberapa hari ya, sedangkan pada hari ini lain merosot ya.
Namun menurut data terbaru, laju pembakaran telah meroket hingga 30.900 dalam 24 jam terakhir. Periode ini menyaksikan lebih dari 1,5 miliar ke dompet yang mati ya teman-teman. Oke, kemudian di sini dengan laju pembakaran yang melonjak, dapatkah komunitas mempersiapkan diri untuk permainan pembakaran SHIB 2 minggu depan ya teman-teman. Jadi selama 24 jam terakhir, satu transaksi tunggal yang terjadi 9 jam yang lalu pada waktu Purse mengirim 1,49 miliar Shiba ke dompet yang mati ya. Kemungkinan juga terjadinya luka bakar dalam jumlah besar bukan tidak mungkin. Mungkin volume Shiba yang begitu tinggi ya yang dikirim ke dompet mati telah terjadi di masa lalu teman-teman. Kemudian meski permainan burn meningkat, harga Shiba juga tidak banyak diperpengaruh ya dalam 24 jam terakhir. Pada saat Purse diperdagangkan di 1107 tanpa fluktuasi besar selama periode ini, teman-teman. Kemudian di sini ada tambahan ya mengenai Hong Kong mengonfirmasi komitmen kripto di konferensi Web3. Jadi pejabat pemerintah telah mengonfirmasi komitmen kripto kota di Festival Web3 minggu ini karena bertujuan untuk menjadi pusat kripto yang diatur sepenuhnya yang menarik investasi dan startup Web3, teman-teman. Jadi saya percaya bahwa semua orang telah belajar dari kejadian baru-baru ini bahwa peraturan yang tepat adalah suatu keharusan untuk menciptakan lingkungan pembangunan yang berkelanjutan di ruang yang lebih ideal ya untuk pembangunan. Jadi untuk laporan Komisi Security dan Berjangka Hong Kong juga mengatur keuangan terdesentralisasi, agensi percaya platform DeFi akan memerlukan lisensi pada dasarnya berarti mereka tidak akan menjadi DeFi, teman-teman. Jadi dengan demikian selama aktivitas DeFi berlangsung dalam liquid security dan masa depan itu tunduk ya pada persyaratan peraturan yang sama dan berlaku untuk aktivitas keuangan tradisional, teman-teman. Kemudian peraturan baru yang mulai berlaku pada bulan Juni akan mewajibkan semua pertukaran kripto di Hong Kong untuk dilisensikan oleh SFC ya. Namun proses perizinan sangat ketat dengan persyaratan keras untuk token yang dapat mereka daftarkan. Namun demikian, bank-bank regional membuka diri terhadap kripto yang tidak dapat dikatakan untuk berat. Awal pekan ini juga bank online terbesar Hong Kong umumkan akan menawarkan transfer dan konversi dari mata uang kripto dan fiat, teman-teman. Namun pasar kripto Hong Kong tidak akan tersedia untuk pedagang retail Cina daratan karena pembatasan rezim di sana, teman-teman ya. Jadi untuk OKX ini di Hong Kong menyatakan adalah situasi yang sangat cair ya, tetapi dapat melihat Hong Kong menjadi pusat yang sangat penting bagi tim bersama dengan Amerika Serikat dan beberapa kantor lainnya. Jadi OKX ini sudah banyak kantornya ya teman-teman, ada di Melbourne, Australia, ada di Hong Kong yang terbaru teman-teman. Jadi sangat trust ya teman-teman ya. Jadi kalian ingin daftar OKX silahkan aja gunakan link ada di deskripsi ya agar bisa dapetin kesempatan dapetin bonusnya teman-teman. Kemudian ada tambahannya mengenai Bitcoin teman-teman ya. Jadi untuk kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar dan di sini Michael Safai, mitra pengelola di perusahaan jasa keuangan, di sini BTC akan menjadi kakek tua yang membosankan ya sekarang di ruang ini karena untuk pendapat dari Safai, penggerak pertama CoinDesk, merujuk mengapa selama masa ekonomi yang pasti untuk rally Bitcoin mungkin disebabkan oleh ceritanya yang sederhana dan lebih familiar teman-teman. Jadi pada hari Rabu, Ethereum menjalani peningkatan di Shanghai, juga dikenal sebagai Shapella. Pembaruan blockchain menimbulkan pertanyaan tentang apakah yang akan ada aksi jual besar-besaran. Jadi sebaliknya, harga Ethereum naik tipis-tipis ya di atas 2002 hari setelah peningkatan yang telah lama diantisipasi yang mengalahkan Bitcoin dalam perdagangan opsi untuk pertama kalinya tahun ini, teman-teman. BTC juga di sisi lain menghindari kekacauan semua investigasi katanya untuk saat ini setidaknya Komisi Sekuritas dan Bursa juga merasa aman ya memperlakukan Bitcoin sebagai komoditas ya, tidak seperti pandangan tentang Ethereum teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini untuk Shiba ya teman-teman masih dilakukan burning ya, semoga saja harganya naik ya teman-teman ya. Jadi untuk hari ini 0,17 rupiah teman-teman ya, lumayan tinggi kenaikannya, dan kita pantau dulu aja untuk harga Bitcoin ya teman-teman karena ada salah satu indikator ya, indikasi untuk melakukan penurunan terlebih dahulu ya karena sudah muncul ini ya teman-teman ya, bearish divergence teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.